Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali saya Bu Maria mau menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saya. Berawal dari tahun 2017, waktu itu saya mempunyai seorang teman ya, namanya Nini ya. Nah, kemudian dia mempunyai seorang ayah sedang sakit keras ya waktu itu di salah satu rumah sakit di daerah Tangerang ya. Kemudian dia kontak saya, telepon saya, dan akhirnya saya dan adik saya datang untuk besuk ya ke rumah sakit di Tangerang itu ya. Nah, kemudian pada waktu kami datang untuk mendoakan, papanya ini sudah lanjut usia ya, sudah tua ya. Nah, pada waktu kami tiba di ruangan VVIP Rumah Sakit Tangerang ini, saya dan adik saya menengok, sempat juga sedih ya melihat keadaannya, karena saya lihat udah banyak infus-infus selang-selang di seluruh tubuhnya ya, dan juga tubuhnya udah kurus sekali ya, udah ibaratnya hanya napasnya aja ya, udah nggak bisa melihat atau berbicara ya, hanya terlentang ya, tanpa berdaya apapun juga. Dan ini teman saya ajak, yuk Ci, doain papa saya. Dan kemudian saya dan adik saya menengok ya, dan kemudian saya juga secara manusia, aduh Tuhan, harus apa yang kita lakukan ya gitu ya. Terus saya bilang sama Nini, kamu doain papa kamu, minta pendamaian ya, karena saya tanya sama Nini tuh dalam keluarga besarnya itu masih belum percaya Yesus ya. Hanya Nini sendiri yang baru percaya Yesus, dibaptis, terima baptisan air, baptisan Roh Kudus. Nah, papahnya ini belum mengenal Kristus, belum percaya Yesus, tapi sedang ICU ya, maksudnya udah gawat lah di ruang ICU itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Nah, kemudian waktu kami datang itu, terus kita bilang ayo kita doa, minta belas kasihan Tuhan, minta pendamaian, biarlah dengan iman anaknya, iman Nini ini bisa Tuhan mempunyai belas kasihan supaya papahnya diselamatkan, saudara ya. Kemudian ini berdoa minta ampun untuk semua dosa kesalahan ayahnya, dan ajak ayahnya, ayo Pak berdoa minta ampun ya. Nini berdoa panjang lebar, menangis dan minta pengampunan untuk ayahnya ya, saudara. Dan kemudian pada waktu itu, karena keadaannya saudara ya udah terbaring, akhirnya kita baptis langsung, percik pakai air, dan kemudian kita berikan perjamuan kudus ya, roti dan anggur ya. Kita mintakan kuasa darah Yesus, tubuh Yesus, dari Yesus mengalir kepada tubuh ayahnya Nini ini, saudaraku. Nah, kemudian pada waktu kita sudah mendoakan, minta pendamaian, kita menyucikan, menguduskan papahnya Nini dengan kuasa darah Yesus, tubuh Yesus, saudara. Adik saya lihat penglihatan saat itu juga bahwa ayahnya Nini ini sudah dijemput oleh Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu tangannya terulur ya, dan ayahnya Nini ini mengambil tangan Tuhan Yesus ya. Dalam penglihatan itu papanya Nini masih kecil ya, masih kayak balita lah gitu ya, padahal secara manusia dagingnya dia udah berumur, sudah tua ya, tapi manusia rohnya itu masih kanak-kanak, saudara. Jadi saya percaya papanya Nini sudah ada di dalam Kristus saat ini ya. Setelah dapat penglihatan itu, Nini nanya untuk kami pulang, C dapat apa C? Terus saya bilang, iya C Esther lihat bahwa papa kamu sudah dijemput oleh Tuhan Yesus, kamu siap-siap ya. Saya bilang, dia sempat terkejut ya, karena dibilang suruh siap-siap gitu ya. Tapi benar saudara, beberapa hari kemudian ayahnya meninggal ya.
Nah, itulah saudara pelayanan kami, di mana di saat-saat terakhir dari kehidupan seseorang ya, Tuhan masih memberikan belas kasihan, Tuhan masih memberikan pertolongan, Tuhan masih memberikan keselamatan ya, diperdamaikan dengan Tuhan melalui iman anaknya, iman Nini ya. Di saat-saat terakhir ya, Tuhan menganugerahkan keselamatan. Jadi saya teringat juga waktu Yesus di atas kayu salib ya, waktu penjahat yang sebelah salah satunya bilang, Tuhan ingat aku pada waktu engkau di Firdaus ya. Saat ini juga engkau ada di Firdaus, saudara. Ya puji Tuhan, saya percaya ayahnya Nini sudah di Firdaus bersama Tuhan. Karena saya juga nanya sama sama Nini ya, Nini, papa kamu namanya siapa? Namanya Yohanes. Hah? Saya bilang, Yohanes itu kan nama orang Kristen. Saya bilang, bukan orang Buddha. Saya bilang gitu ya. Jadi ada satu iman kali ya, dari waktu diberikan nama itu, namanya Yohanes, saudaraku ya, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan selang beberapa waktu kemudian, setelah kami melayani jiwa-jiwa tuh, nah adik saya ini berdoa ya di rumahnya. Memang adik saya juga seorang pendoa syafaat ya, Tuhan kasihkan karunia penglihatan ya. Nah kemudian dia lihat waktu doa ya, tangan Tuhan memberikan permata ke mahkotanya adik saya. Terus beberapa hari kemudian ketemu saya, dia cerita, adik saya, aku diliatin loh, aku diliatin mahkotaku, dikasih permata, ada tangan Tuhan memberikan permata. Waduh, saya bilang, enak bener kamu udah punya mahkota, saya bilang gitu ya. Terus saya bilang, nanti kalau waktu kamu doa lagi, tolong ya tanyain sama Tuhan, mahkotanya Maria udah ada belum gitu. Iya deh katanya gitu ya. Dan saya berharap juga ya, Tuhan gimana nih, aku udah punya mahkota belum di surga gitu ya. Dalam adikku sudah punya, aku udah belum ya gitu kan. Nah kemudian selang beberapa waktu kemudian, adik saya cerita, aku waktu doa aku diliatin loh mahkota kamu berdebu katanya. Jadi Tuhan sedang membersihkan. Waduh, saya ketawa saudaraku ya. Waktu adik saya bilang dikasih penglihatan mahkota saya ini berdebu ya. Jadi tangan Tuhan sedang membersihkan mahkota saya ya. Sudah ada permatanya sih, udah mulai kelihatan, karena ketutup debu kan gak kelihatan. Setelah Tuhan bersihkan itu mahkota saya udah ada permatanya ya. Puji nama Tuhan, saya bilang itu. Saya bersyukur Tuhan, Engkau sudah sediakan mahkota saya di surga ya. Memang saya akuin ya, saya bilang sama adik saya juga, karena waktu beberapa tahun, hampir 5-6 tahun tuh saya sempat tutup persekutuan doa ya, karena masalah tekanan hidup, keuangan, banyak sekali problem tekanan hidup maupun keuangan ya. Karena kan kita juga buka persekutuan doa perlu dana, perlu biaya ya, untuk hamba-hamba Tuhan ya, untuk juga yang datang ke persekutuan doa ya. Jadi kita mempunyai persekutuan doa juga kan harus punya dana dan biaya ya. Waktu itu saya banyak mengalami masalah-masalah yang berat ya, tekanan-tekanan hidup ya, baik juga tekanan ekonomi ya. Nah mulai 2016 saya mulai bangkit lagi saudara, saya mulai lagi on fire with Jesus ya. Nah saat itulah di tahun 2017 Tuhan memperlihatkan mahkota yang Tuhan sudah sediakan di surga ya. Saya sangat bersyukur, bergembira ya, bahkan bersuka cita ya. Maksudnya, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan mahkota bagi saya pada saat nanti saya pulang ke surga. Saya sudah dapat mahkota yang Tuhan sediakan ya. Dan saya percaya dalam setiap mahkota-mahkota yang kita miliki ada permata-permatanya. Mungkin ada berlian, ada safir, ada jamrud, ada ruby,
Nah, itu juga ditambahkan saudara ya, kalau kita melayani Tuhan, kita menang di setiap masalah, dan kita melakukan hal-hal yang membawa dampak bagi kerajaan Allah, Tuhan akan menambahkan permata-permatanya itu saudaraku. Dan saya juga mendapatkan ada 5 mahkota di dalam firman Tuhan ya. Saya bisa sharekan bagi saudara, sehingga saudara mempunyai satu kegairahan ya, semangat. Oh iya, kita nih hidup di dunia sementara, kita ayo kumpulkan harta kita di surga. Ayo kita punya ya mahkota kita di surga, mahkota yang kekal saudaraku ya. Ada 5 mahkota. Yang pertama yaitu mahkota kehidupan ya, bagi saudara yang mempertahankan iman sampai garis akhir ya. Mungkin ada pencobaan ya, ada tekanan, bahkan sampai martir ya, mati karena mempertahankan iman. Banyak dari zaman dulu sampai sekarang, banyak orang percaya yang mati secara martir saudara, akan diberikan mahkota kehidupan ya saudaraku. Dan yang kedua yaitu mahkota kemuliaan ya, bagi orang yang rajin giat melayani domba-domba ya, mungkin di dalam lingkup gereja sebagai pendeta-pendeta dapat mahkota, namanya mahkota kemuliaan, yaitu rajin dan setia untuk mengembalakan jiwa-jiwa ya. Bukan hanya pendeta, kita juga bisa saudara. Kita kumpulin 1-2 teman, kita doakan, kita sharing firman ya. Ada gembala-gembala di kulkul atau di komsel-komsel ya, atau di persekutuan-persekutuan doa. Itu juga kita mengembalakan jiwa-jiwa saudaraku ya. 2-3 ekor pun ya, ibaratnya seperti Daud ya, hanya mengembalakan 2-3 ekor domba ya. Dan kita juga bisa mengembalakan ya, baik mungkin teman, baik saudara-saudara kita ya. Kita bisa dengan setia memberikan makanan firman, kita bisa mendoakan sehingga mereka dewasa, dan mereka juga mengembalakan domba-domba yang lain ya, mengembalakan jiwa-jiwa yang lain, jiwa-jiwa yang baru yang mereka dapat ya, dengan diinjilin, didoakan, diberitakan jalan keselamatan, akan mendapatkan mahkota, yaitu mahkota kemuliaan saudaraku ya. Dan yang ketiga yaitu mahkota kemegahan ya, mahkota sukacita, seperti Paulus, dia banyak sekali merebut jiwa-jiwa ya. Nah, dalam mahkota kemegahan itu yaitu khusus untuk pemenang jiwa-jiwa saudaraku, dimana pada akhir zaman ini akan terjadi perebutan jiwa-jiwa antara kuasa kegelapan maupun dengan kuasa Tuhan. Ayo kita bergerak pada akhir zaman ini untuk mendoakan, men-sharekan ya, bahkan kita pun bisa men-sharekan kesaksian, YouTube, bahkan renungan bagi teman-teman keluarga kita yang belum percaya Yesus, mengenal Kristus. Kita doakan, kita injilin ya, kita rebut jiwa mereka untuk dibawa dalam kerajaan surga. Nanti mereka sampai di surga bersama dengan kita, betapa mereka berterima kasih ya. Kita bisa menjadi menyalurkan ya, maksudnya memenangkan jiwa mereka ya, bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Yang penting kita mempunyai satu kerinduan, kemauan ya, mempunyai belas kasihan bagi mereka yang masih dalam kegelapan ya saudara. Itulah saudara, kita akan mendapatkan mahkota kemegahan. Jadi kemegah tuh sukacita kita di surga ya, karena lewat pemberitaan Injil kita, Dia diselamatkan bersama kita di surga. Kita akan dapat mahkota kemegahan, yaitu mahkota sukacita saudara. Yang keempat yaitu mahkota kebenaran ya. Jadi saudara, mahkota kebenaran itu mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, yang merindukan kedatangan Tuhan, dengan hidup benar, hidup kudus, berpakaian putih. Berpakaian tuh perbuatan baik kita saudara. Itu akan kita dapat mahkota juga, yaitu mahkota kebenaran yang kita nantikan di surga pada waktu kita pulang saudaraku ya saudara. Dan yang kelima yaitu mahkota abadi ya. Mahkota abadi diberikan pada kita yang penguasaan diri, yang menjadi terbaik ya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita terus minta ya pada Tuhan, Tuhan
kita nih harus sampai garis akhir, jangan meninggalkan iman kita ya. Mungkin karena masalah, karena perjodohan ya, udah ada umur kok belum dapat jodoh juga, akhirnya menikah dengan tidak seiman ya, itu juga tidak menguasai diri ya, tidak mencapai garis akhir saudara dengan baik. Maka saudara, pada saat ini melalui kesaksian di mana saya mendapatkan mahkota di surga, Tuhan sudah sediakan, sudah berikan ya, ada di surga. Nanti pada saat saya pulang ya, mungkin saudara juga pulang ke surga, pastikan saudara sudah mempunyai mahkota di surga ya, kekal untuk selama-lamanya ya. Tapi saudara, di Wahyu dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Ya, jadi bisa hilang mahkota ya kalau kita tidak menjaganya, memegangnya, kalau kita tidak berhati-hati ya saudara. Dalam hidup ini seringkali iblis berkeliling untuk mencari saatnya kita lemah, mencari saatnya kita membuka celah dengan dosa kesalahan. Nah, dia akan terkam ya. Bahkan kita bisa kehilangan mahkota kita di surga. Oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga terus dan berdoa, melakukan pekerjaan Tuhan dengan giat ya. Karena kita percaya, kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, itu juga kita dapat mahkota yang kekal ya saudara. Jadi semua yang kita lakukan di bumi ini, di penghujung kehidupan kita yang sedikit ini, garis kehidupan dengan kematian begitu tipis saudara, karena ada banyak sekali nih terjadi COVID ya. Ya, di kiri kanan kita ya, belum lama ini suami teman saya meninggal karena COVID saudara ya. Nah, itulah garis kehidupan dan kematian tuh begitu tipis. Oleh sebab itu mari kita tahu, kita tidak tahu akhir hidup kita. Tapi selama kita diberi hidup, selama kita masih diberikan napas di hidung kita, mari bekerja yang membawa dampak pada kekekalan ya. Mungkin kita bisa memberi nasihat, memberi doa, memberi kekuatan ya, memberitakan Injil, bekerja ya. Kita bisa memberi, membagi pada yang miskin dan kekurangan. Kita bisa menengok yang sakit, kita bisa besuk yang dalam penjara ya. Banyak hal yang kita bisa kerjakan saudaraku ya, sehingga kita mendapat upah ya. Jangan saudara pikir yang penting masuk surga. Enggak saudara, di surga pun pakaian beda-beda, mahkota juga ada yang dapat, ada yang enggak saudaraku. Jadi kita ayo kumpulkan hartamu di surga ya. Jangan hanya di bumi bekerja, yang dipikirin cari duit, cari uang terus, jangan ya. Baiklah kita bisa betul mencari uang, tapi bawa uang itu membawa dampak pada kekekalan saudara ya. Kita bisa memberi, membagi, mempunyai belas kasihan ya. Jangan egois. Kita bisa melakukan apapun yang kita kerjakan ya. Dan Tuhan taruh di hati kita apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Kita bukan anak Tuhan, orang Kristen yang males-malesan ya. Ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, kerjakan dengan baik. Jangan dikubur di dalam tanah. Kenapa orang pada waktu Tuhan datang ditanya, apa yang sudah kau lakukan? Apa yang sudah kau kerjakan? Yang 5 talenta, aku menghasilkan 10 talenta. Tuhan bilang, kau akan memerintah 10 kota. Yang punya 2 talenta, jadi 5 talenta, engkau akan memerintah 5 kota. Yang 1 talenta, engkau Tuhan yang kejam, engkau menuai tidak pada tempatnya. Akhirnya aku takut, aku sembunyikan di bawah tanah. Nih, saya kembalikan uangnya 1 talenta. Tuhan marah, tuannya marah, karena kau hamba yang malas, yang tidak mau bekerja ya. Akhirnya karena kau bilang aku hamba tuan, kau bilang aku tuan yang kejam, langsung seret saudara, dimasukkan ke dapur api yang menyala-nyala. Oleh sebab itu saudara, pastikan
Dengan kesaksian ini membuat saudara bergairah, semangat, bekerja buat Tuhan selagi hari masih siang, sebelum kegelapan datang meliputi bumi. Kita menjadi terang Kristus, kita menjadi cahaya Tuhan, menjadi mercusuar Tuhan, menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Kalau bintang-bintang itu pasti Tuhan taruh di langit yang tinggi, ditaruh untuk menerangi kegelapan malam. Biarlah hidup kita menjadi terang, biarlah hidup kita menjadi bawa dampak, biarlah hidup kita boleh menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan biarkan satu orang pun mengambil mahkota kita. Amin saudara. Demikian kesaksian saya percaya saudara diberikan kuasa urapan melalui video YouTube ini. Dan ambil dengan iman, aminkan setiap doa yang saya salurkan kepada saudara dengan kuasa otoritas daripada kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengar kesaksian ini, bahwa benar ada mahkota di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau rajin bekerja, yang mau memberitakan Injil Kerajaan Allah, yang mau juga terus berjuang melalui berbagai masalah, pencobaan, godaan dalam iman, tapi boleh menang dan diberikan mahkota demi mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan berikan permata-permata yang indah, yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua jadi satu kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, dan Engkau memberikan kami mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi kami pada saat kami pulang. Biarlah terus kami menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan, menjadi pengantin Kristus yang berpakaian putih cemerlang, yaitu perbuatan baik kami akan menyertai kami di surga kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau akan datang segera memberikan upah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dan memberikan mahkota-Mu. Dan terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.